Ya, mohon maaf banget. Saya mencuri kue agar bisa makan. Mantap. Bahkan saya ke UA, kemarin saya ke UA itu minta maaf ke saya. Karena dia bilang, ternyata kamu itu sesusah itu ya. Pak Andika tuh ngajarin saya. Jadi Pak Andika satu masa ngisi acara, pesertanya belum banyak. Kata Pak Andika, Yan, gua males nih kalau peserta belum banyak. Lu aja yang ngisi. Hah, ngisi? Saya apa keahliannya? Lu kan bisa tanda tangan. Oh iya ya, gue bisa tanda tangan. Saya bilang ke peserta, teman-teman semua, jadi gini tanda tangan itu. Dan ternyata begitu, kan peserta lama-lama datang tuh ya. Begitu udah penuh, udah habis tuh waktu saya kan, giliran Pak Andika masuk kan, saya keluar dong. Peserta pada keluar semua. Kejar saya. Serius? Oke, jadi ada kata, ada imajinasi. Kadang kita berkata positif tapi imajinasinya negatif. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih dengan saya Steve Furqan Holid dalam acara Setia Talks yang insya Allah tentu akan menginspirasi sahabat sekalian. Saya nggak tahu ini udah podcast keberapa, kayaknya udah puluhan ini ya. Dan di depan saya ada bintang tamu yang luar biasa, guru saya, sahabat saya. Ini udah lama kita nggak ketemu ya. Dan beliau punya satu pelatihan dan juga bahkan punya bukunya juga Behind This Design. Behind the scene. Ya betul. Yeah. Behind Design. Ya, behind the scene. Bukan behind the scene, behind design. Karena beliau juga seorang grafolog dan juga nanti kita lah jangan banyak ini ya, langsung aja tanya sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam, Kang Furqan. Lama sekali kita nggak ketemu. Iya, berapa puluh tahun gitu ya? Nggak lah, belasan tahun lah ya. Kapan terakhir kita bertemu ya? Cuman aku selalu update dong di Facebook, sibuknya apa. Walaupun saya tidak bertemu tapi tetap aja saya Tapi lihat. kalau antum update di Facebook, aneh tuh update di pikiran aneh loh. Bener. Sosieta. Bener. Jadi saya itu pengen ketemu dengan orang ini, bener, dengan antum. Oh, gitu. Saya pengen ngajarin anak-anak dan ternyata takdirnya antum tadi ceramah ke anak saya. Iya, benar. Nah, dan itu terwujud ya. Dan itu terwujud, luar biasa banget. Ada ini dengan behind design. Jadi gini, aku kenalin dulu ya. Jadi dulu waktu ya kita ini aja kan kalau di sini Kang ada 3 tagline-nya. Tell the truth, berarti harus ngomongin kebenaran. Share happiness, berarti harus ngomongin berbagi kebahagiaan, dan give inspiration. Nah, kalau ngomongin tell the truth-nya, jadi ceritanya aku tuh waktu SMA ya, Kang ya, aku masih culun lah ya dulu. Waktu SMA saya kan di Jatinangor. Nah ini anak Unpad nih kalau nggak salah gitu ya. Cuman nih anak Unpad agak beda. Karena kalau saya ketemu sama beliau ngomongnya adalah bisnis, jualan. Ya, saya pernah banyak lah yang saya coba. Misalnya saya jualan schedule time board. Schedule. Ya, jadi kalau Anda tahu misalnya Senin sampai Sabtu gitu ya. Saya beli dari beliau, saya jual ke teman-teman SMA lah dan yang lain. Alhamdulillah laku gitu ya. Suka belinya berapa, 20 lah atau berapa. Terus saya juga pernah sama beliau nih jualan ini, donat. Ya, Donat. Saya ambil donatnya, saya lupa lagi jualnya kemana. Pokoknya saya jualan. Iya. Dan itu masuk ke alam pikiran saya, dan mungkin saya sekarang jadi pengusaha juga ya. Salah satunya wasilahnya karena guru saya ini, Kang Sofyan. Biasa aja. Dari dulu juga beliau ngajarin saya tentang tanda tangan. Aku nggak pernah mikir bahwa Kang akan seserius itu. Gitu ya. Serius. Iya, Dulu tuh kan cuman ilmu yang akan ngajarin sama saya dan mungkin ke teman-teman yang lain. Furqan kayak gini. Oke, bilang. Oh iya, lumayan nih kalau PDKT sama teman-teman di SMA misalnya. Tanda tangan kamu sih. Oh, gini gitu loh. Cuma saya nggak deep. Dan mungkin studi kasusnya nggak serius banyak yang itu cuman jadi itu jadi berkah juga insya Allah buat Akang. Ya. Karena kalau saya training di mana-mana, di beberapa sesi yang memang itu lebih serius, saya suka itu jadi gimmick aja. Misalnya, 1, 2 tanda tangan dulu, udah gitu. Oke, lihat, kamu ngomong gini, kok Kang bisa? Nah di situ saya nggak ngerti juga. Pokoknya ya udah gitulah, gitu ya. Terus harus gimana Kang? Gitu ya. Itu harus ke Kang Sofyan karena ini ahlinya, gitu ya. Kang Sofyan, ceritakan dong tentang Kang Sofyan ini siapa sih? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Sofyan Hadi. Saya pernah kuliah di Unpad, tapi belum pernah lulus.
Serius Pak? Serius. Oh luar biasa ya. Jadi saya itu terkendala biaya Kang. Dan saya melakukan kesalahan saat itu yaitu melarikan diri. Jadi saya melarikan diri, tapi kemudian itu jadi hikmah besar Kang. Jadi hikmah besar. Mantap. Bahkan saya ke UA, kemarin saya ke UA itu minta maaf ke saya. Kenapa? Karena dia bilang ternyata kamu itu sesusah itu ya. Dulu gitu loh. Kenapa kamu nggak cerita? Saya bilang, nggak boleh, saya nggak ingin cerita seperti itu kan. Tapi separah apa sih hidup Anda waktu itu Kang? Dulu survival banget gitu. Sampai mohon maaf banget. Saya mencuri kue agar bisa makan. Ya Allah. Kayak gitu menyelinap masuk ke kosan, buka kaleng, saya makan, saya tutup, pelan-pelan saya keluar lagi. Allah. Kayak gitu. Kemudian saya pernah masuk rumah sakit, kata dokter tuh, ini kekurangan sel darah putih katanya. Ya itu karena kurang makan. Akang tuh tinggal lahir di mana sih orang tua? Saya kata kakak dulu waktu saya mau kuliah, kata kakak kalau mau kuliah biaya cari sendiri. Dan saya ditantang kayak gitu, itu seperti Bezita yang keluar api di belakang. Saya bilang lihat gitu kan. Saya akan buktikan. Saya kuliah. Dan ternyata ada satu kasus di mana saya itu bayaran SPP selalu telat. Setiap mau ujian baru saya bayaran. Baru saya bayaran. Dan mohon maaf untuk dapetin KRS saat itu, kartu rencana studi. Kita diam-diam gitu loh. Nyelinap ke TU ngambil. Akhirnya bisa bikin KRS kan seperti itu. Nah, tapi itu juga diajarin teman. Gini ya caranya. Oke, baik saya praktekkan. Kayak gitu sehingga begitu mau ujian, ternyata saya adalah mahasiswa yang belum pernah bayaran gitu kan. Akhirnya nggak dapat kartu ujian kan. Akhirnya saya bikin surat pernyataan, beberapa kali saya bayar gitu kan. Setiap kali ujian saya selalu bayar telat. Dan itu setelah diceramahin sama orang TU dulu kan. Kayak gitu. Dikelompokkan sama anak-anak yang dituduh kamu makan uang SPP katanya. Ya udah kayak gitu. Iya. Padahal bukan makan uang SPP. Emang nggak ada uang kan. Nah, begitu saya skripsi, nama saya terpampang di mahasiswa yang tidak bayar SPP sekian tahun. Saya saat itu ketua. Padahal udah bayar. Nah, saat itu saya Kang Furqan tahu saya ketua organisasi. Iya. Begitu nama saya terpampang sebagai mahasiswa yang tidak pernah bayaran SPP sekian tahun, itu saya jatuh itu mental saya. Kenapa? Saya tahunya dari teman. Sofyan, kamu belum bayar SPP ya? Sekian tahun itu nama kamu ada di Pajang. Allah. Dan itu begitu keluar dari jurusan, kan ada dinding. Itu udah semester berapa Kang? Udah semester paling akhir. Oh ya Allah ya Rabbi. Kayak gitu. Jadi saya tinggal skripsi gitu kan. Nah, jadi setiap kali saya habis bimbingan mau ngelihat nama saya, mahasiswa yang ini, aduh kayaknya gitu kan ya. Iya. Rasanya nggak nyaman sekali gitu. Saya lapor ke PD3. Kata PD3 tuh mana bukti kamu udah bayar? Karena saya pun percaya kamu udah bayar katanya. Karena kan dikenal mahasiswa baik lah ya. Tapi kemudian saya tidak bisa membuktikan Kang. Karena memang bukti-bukti itu udah entah kemana. Saya kan numpang kosan dari satu kosan berikutnya. Numpang kosan juga. Kayak gitu. Nah, dari satu kosan berikutnya sih nggak ada, data-data itu nggak ada. Iya. Akhirnya awalnya saya ingin nuntasin, tapi kemudian kayaknya berat gitu loh. Saya bisa tahan lapar, tapi saya nggak bisa tahan malu kan. Gitu. Akhirnya saya pikir, saya minta izin ke ibu saya, Bu, saya nggak kuat. Kata ibu tuh, ya udah nggak apa-apa, ya udah. Ibu di mana Kang? Ibu saat itu masih ada saat itu. Tinggal di mana? Di Jakarta. Oh Jakarta, orang Jakarta. Jakarta. Sebenarnya sih bukan orang Jakarta ya, orang Cikampek. Bapak meninggal, kami pindah ke Jakarta. Kayak gitu, Bapak meninggal. Jadi salah satu tujuan saya kuliah Kang, itu pengen kaya Kang. Oh gitu? Jujur. Kenapa? Bukan ingin jadi dapat ijazah. Karena saya ngelihat ibu saya. Menarik. Kami pernah waktu SD gitu ya. Ibu nanya ke bapak, saya masih ingat. Pak, kita makan apa? Karena nggak ada sayuran, nggak ada apa-apa. Ya. Terus bapak nunjuk, tuh katanya. Pohon pisang. Ya. Saya pikir pisangnya. Ternyata batang pisangnya di sayur. Saking nggak ada makanan. Jadi begitu saya pulang habis main, banget dari kecil. Iya, prihatin banget. Kami pernah ngalamin situasi di mana sikat gigi itu pakai sabun. Odol habis. Allah. Dan ketika sabunnya itu ditaruh di batu bata zaman dulu di kampung, kan suka ada tuh sisa-sisa sabun di batu bata, diginiin. Sikat gigi. Bau tuh mulut. Sabun. Jadi salah satu alasan saya pengen kuliah, saya harus kaya, saya harus ini. Dan ini dampaknya juga saya jadi mengerti ya.
ketika ibu saya keburu meninggal, saya merasa terus apa lagi gitu loh. Terus apa lagi motivasi saya gitu Meninggal kan. waktu Akang semester berapa? Oh, kalau meninggal itu setelah saya menikah, setelah saya punya anak. iya. Cuma saat itu akhirnya kemudian saya sadari ini yang disebut mental block, Kang. Ini yang disebut mental block. Ketika kita kehilangan motivasi, itu kan kita nggak pengen usaha apapun gagal, usaha apapun gagal, kayak gitu. Nah, setelah saya dari kampus itu saya memutuskan keluar, keluarga saya itu bawa saya ke Jakarta karena udah ngapain lagi di situ kan. Iya. Akhirnya di Jakarta saya kerja sebagai guru playgroup, Kang. Siap. Nah, salah satu kelebihan saya adalah bisa mendiamkan orang menangis, anak menangis. Jadi di sekolah itu kan anak-anak playgroup itu kan tinggal orang tuanya nangis, ya kan? Iya. Biasanya sama guru-guru yang lain tuh nggak bisa gitu loh. Saya bilang tinggalin saya sama anak itu. Mereka bermain, ditinggalin saya sama anak itu, udah beberapa menit kemudian anak itu diam. Siap. Sama guru tuh kok bisa hanya butuh mirroring. Kita udah pernah belajar mirroring Iya. Anak juga butuh di mirroring gitu lah, diikutin aja dia punya apa kayak gitu. Nah, sehingga saya di situ gaji saya saat itu 900.000 dan itu nggak cukup untuk keluarga, sehingga Udah nikah emang? ya saya itu tuh udah nikah. Wih, waktu udah lulus kuliah tuh langsung nikah? Jadi ketika saya tuh memutuskan nikah dulu Sebelum lulus? dan emang konteksnya lulus, emang kan? gak lulus kan Iya, gitu iya. kan. Jadi saya memutuskan nikah dulu. Nah, salah satu alasan saya nikah juga karena saya pikir ini kok saya menanggung beban sendiri gitu. Saya pengen ada partner. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih bagi yang dengerin nih, cowok nih, Ikhwan. bagi yang merasa belum menikah karena belum punya duit, saya justru jadikan itu alasan, Kang. Karena saya nggak punya duit, saya harus menikah. Dan Gitu. terbukti ya, akhirnya oleh Allah diberikan kemudahan. Kayak gitu, luar biasa. Nah, saat itu tuh sebelum waktu kuliah kan saya ngekos tuh pindah-pindah. Yeah. Ternyata mertua tuh punya rumah di Jatinangor. Saya tinggal di situ. Oh gitu. Punya rumah di Jatinangor. Tuh kan langsung dapat rumah tuh. Nggak akan pindah-pindah lagi tuh. Oh. Dan kemudian kan di kampung tuh kalau nikah tuh diramein. Tapi kemudian beberapa orang kan suka berhutang. Iya. Ngutang dulu untuk pesta pernikahan. Ibu saya tuh ngomong ke saya, jangan pernah ngutang untuk pesta pernikahan. Kalau nggak punya, nggak usah pesta. Si mertua udah terlanjur ngutang. Dia nggak enak ini. Akhirnya 30 juta dikasihin cash ke saya. Oh, tapi sederhana. Tapi nggak ada pesta Nggak ada pernikahan. pesta pernikahan. Nggak ada pesta Tapi pernikahan. uangnya udah ada. Oh gitu. Kayak gitu akhirnya. Asik. Akhirnya dapat tuh 30 juta. Tapi tau nggak 30 juta itu selesai dalam waktu 2 jam. Maksudnya? Habis dalam waktu 2 jam. Kenapa? Bayarin hutang Hutang apa? saya. Jadi ternyata saya punya teman, saya sudah suka bilang, aku pinjam dulu ya. Sama dia dicatat. Total 15 juta ke dia. Dia catat. Dicatat. Luar biasa, saya belajar banget dari dia. Luar biasa banget. Dan itu kan nggak salah kan? Iya, Orang saya emang akadnya hutang. pinjam. Iya. Kayak gitu. Terus? hutang ke sini beres semua 30 juta. Ya Allah. Dia 2 jam selesai. Asik. 2 jam selesai. Kayak gitu. Nah, Terus orang tua marah dong. Ini uangnya kemana? enggak. Karena terserah saya. Oh. Kayak gitu. Nih, buat kamu. Kang, Kayak- waktu Akang kan di posisi itu bukan di posisi sedang oke ya. Kenapa istri dengan calon mertua kok setuju sama Akang? Nah, itu dia. Jadi, Menarik ya. saya itu bikin proposal pernikahan, Kang. Itu seperti buku. Dengerin ya. Tips. Seperti buku. Seperti buku. Saya ceritakan saya seperti apa. Sampai saya punya luka di lutut, saya tulis, saya punya luka di lutut bekas ini. Akang karena senang nulis ya. Saya nulis buku harian. Iya. Terpola dari situ. Kemudian saya sampaikan imajinasi saya, kenapa saya pengen nikah. Saya sampaikan bukan karena saya kaya, tapi saya pengen jaga agama saya bilang. Kenapa? Mau Anda miskin, mau Anda kaya, pada hakikatnya kan kita harus jaga agama, bener nggak? Betul. Dan dosa itu nggak ngelihat faktor ekonomi, dosa itu. Coba kalau saya dosa buat orang kaya doang. Benar. Gitu loh. Nah, saya sebagai anak muda, mohon maaf kan, kadang-kadang ada penggemar juga kan. Mohon maaf ya, ini bukan mau sombong gitu ya. Iya, biasa aja. Coba kadang-kadang suka ini ada perempuan ribut gitu loh gara-gara saya. Itu kan memalukan. Buat saya gitu. Ya Allah kok gini amat sih gua gitu loh. Jadi rebutan, berjing jelas. Benar. Akhirnya udah nikah aja gitu kan. Nah, biar nggak ada fitnah. Biar nggak ada fitnah. Betul. Nah, supaya nikah seperti apa? Saya setelah habis sholat wajib itu sholat hajat, Kang. Itu saya lakukan kurang lebih ada kali 3 bulan berbulan-bulan sebelum saya hari nikah. Kenapa? Saya pikir sekeras apa Tuhan? Katakanlah gitu ya. Sekeras apa Tuhan? Saya akan menembus kekerasan itu dengan cara saya akan minta berulang kali. Sampai kapan saya minta? Sampai diwujudkan. Jadi kalau emang saya harus sampai sekian tahun saya sholat hajat, saya akan lakukan.
Masya Allah. Kayak gitu. Jadi saya harus menembus kekerasan Tuhan. Bila pun Tuhan itu keras, katakanlah. Tapi kan Tuhan malah lembut. Tuhannya malah lembut. Yang keras sudah sakitan masalahnya ternyata. Benar. Gitu. Menarik. Jadi ternyata dosa sholat itu sebenarnya menembus dosa sendiri sebenarnya. Iya, benar Kang Sofyan. Kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah Kang ada ahwat yang bilang Kang Sofyan kurang lebih ini orang mau nikah gitu lah. Saya bilang kalau serius jadiin. Benar jadiin. Saya dipanggil sama calon mertua saat itu. Saya datang ke sana ke Pamengpeuk. Naik motor. Iya, jauh dong Garut. Jauh itu Garut. Kayak gitu ternyata kata istri ya, mereka juga berdebat suami istri, maksudnya orang tuanya. Ini apakah saatnya anak kita dinikahkan atau tidak? Tapi nggak ditanya, Anda nih udah punya apa? Anda kan udah dijelasin di proposal. Oh iya. Iya. Artinya kalau Anda mau ya silakan, ini udah selesai. Dan saya ngasih syarat ke istri kalau mau. Oh, yang ngasih syarat Akang lagi. Bisaan ini bargain position. Bisa. Iya, apa itu? Kalau mau serius dengan saya syaratnya 3. Pertama. 1. Setelah nikah nggak usah berkeluarga, pacaran aja. Oke. Kenapa? Kita nggak punya duit buat ngasih duit. Iya. Logis Pak. Logis. Jadi sebenarnya itu pembahasan halus saya. Kamu biaya sama orang tuamu, gitu loh. Okay. Kalau ada duit bagi aku lah. Gitu. Dua. Gitu ya? Separah itu. Sebenarnya itu ya. Yang kedua, nikahnya jangan ditunda-tunda. Kalau mau sebelum Ramadan. Saat itu memang udah mau jelang Ramadan kan. Kenapa ditunda-tunda tuh bikin berubah pikiran? Betul. Nanti banyak pilihan gitu loh. Betul. Jadi berapa hari dari kenal sampai atau berapa? Beberapa bulan. Yang ketiga? Nah, yang ketiga saya lupa. Jujur saya lupa. Dan istri mau. Dan istri menerima. Artinya setelah itu konsekuensinya emang benar. Emang benar seperti itu. Long distance atau enggak? Kita satu rumah kan, mertua rumahnya di Jatinangor. Cuma saya nggak membiayai istri. Maksudnya itu halusnya tuh kayak gitu. Saya nggak membiayai istri. Berapa tahun tuh Kang? Itu sampai istri lulus kuliah. Oh, karena masih kuliah. Saat itu. Nah, jadi saya tuh benar-benar kayak pacaran, Kang. Jadi istri apa? Tapi halal. Halal gitu loh. Iya, kemudian saya nganterin istri ke dari Jatinangor ke mana? Tetap ya kayak gitu naik motor, kurang lebih kayak gitulah. Tapi saya tuh ikhtiar usaha juga. Kayak gitu. Nah, setelah dari situ saya ke sekolah alam kan tadi ya, sekolah alam. Oh iya, sekolah alam. Karena si istri udah lulus. Bukan yang PAUD, bukan. Tadi yang playgroup tadi ya. Playgroup. Nah, saya di bagian playgroupnya. Jadi istri udah lulus, saya nggak ada kerjaan. Kuliah enggak, bisnis juga enggak ini, gitu kan. Jadi saya pernah dagang makanan. Itu kan begitu masuk Ramadan udah pada nggak ini kan. Akhirnya saya kerjasama sama Rumah Makan Fitrah, ingat nggak? Iya, aku tahu, masih tahu. Itu saya nawarin, saya minta bikin tulisannya itu menu sama harga. Lalu saya ke Jatos kan, ke setiap ruko saya tawarin makan buat buka puasa bersama. Buat buka puasa. Ternyata ada yang SMS masuk, saya langsung ambil. Kayak gitu. Ke situ. Dan itu saya ingat pembeli itu cuma satu. Iya. Kayak gitu. Intinya saya ikhtiar memutuskan ikhtiar dilakukan. Kayak gitu kan. Ternyata pada saat Lebaran saya nggak ada uang untuk pulang kampung. Kemudian saya bilang ke Uwa bisa pinjam uang nggak? 20.000 untuk bensin. Karena nggak ada bensin juga. Kata Uwa tuh, ternyata kamu susah juga ya. Di situ saya, saya berharap dapat uang, ternyata dapat nasihat itu gitu loh. Dan ternyata beliau tuh ngasih 16.000 kalau nggak salah. Dalam hati ini nggak balik modal nih sama merasa direndahkan. Iya. Tapi Uwa saya tidak bermaksud merendahkan. Ngerti. Cuma di sayanya merasa direndahkan. Iya. Karena sensitif lah Pak kalau sedang miskin tuh. Kayak gitu kan. Nah akhirnya mertua tuh cerita ke keluarga besar saya, ke kakak-kakak saya saat keluarga besar saya itu mampir ke situ. Akhirnya kata kakak-kakak, Sofyan pindah ke Jakarta. Di Jakarta di playgroup. Nah ternyata dengan istri dibawa ke sana? Enggak, belum. Oh belum. Di playgroup gaji 900.000 dan nggak pernah ngirim ke istri. Nggak pernah. Kenapa? Karena memang habis buat ongkos. Sampai kemudian saya punya uang. Nah lama itu Kang di sana? Jadi di playgroup? Di playgroup itu yang saya lakukan tuh gini Kang. Saya jualan, kalau di sekolah alam kan jujur ya orang-orangnya ya. Saya bikin kantin kejujuran. Saya bikin jus jambu. Jadi ngajar sekolah itu saya berangkat jam 7, pulang jam 6 maghrib. Nah nanti jam 10 malam saya ke pasar
beli Jus beli jambunya. jambu. Nanti jam 3 saya olah. Nah, dari jam 3 tuh udah nggak tidur lagi kan. Nah, lalu pada saat saya ngajar itu udah mulai tuh mata tuh ngantuk gitu ya, atau kepala tuh pusing. Sehingga ada jeda tuh biasanya kalau playgroup kan lebih cepat pulang ya. Saya akan nyuri waktu buat tidur. Tidur dulu. Kayak gitu. Nah, setelah itu berulang-ulang sampai dalam 1 bulan tuh saya bisa tipes. Kata kakak saya tuh, kata kakak tuh, kok kamu kayak gak menikmati hidup katanya. Saya bilang, iya emang begini, tapi itu dialami. Nah, tapi kemudian dari situ tuh saya dapat uang 1,5 juta. Dari 900.000 saya dapat uang 1,5 juta. Karena jualan itu. Nah, akhirnya saya pulang kampung kan, dikasih uang ke istri. Istri nanya, kenapa kemarin enggak ngasih duit? Enggak tahu apa kita malu di sini. Kayak gitu kan. Jadi, ya emang salah di saya kan. Oke. Nah, setelah itu kemudian saya berdoa kepada Allah, kalau emang bahwa ngajar di sini itu baik buat saya minta buka rezeki saya. Tapi kalau emang nggak ada yang lebih baik, tolong arahkan hamba ke sana. Tapi saya pun nggak punya bayangan kan. Nah, dari situ kemudian saya ditelepon teman. Nah, teman ini mungkin Akang juga ingat Andika, Pak Andika FK99. Mau nanti juga ngisi di sini. Gitu ya. FK99, Dokter Andika. Yan, lu di mana? Saya ngajar. Singkat cerita dia bilang, gila lu, gaji lu kecil banget. Udah di gue aja. Nah, saat itu gaji naik 1,7 juta. Oke, 1,7 juta. Tapi yang menarik kan, di sekolah itu ada satu kontrak, satu aturan bahwa saya nggak boleh keluar sebelum balikin investasi mereka mendidik saya. Karena kan begitu masuk sekolah itu saya ikut pelatihan kan, kayak gitu. Nah, saya tuh berdoa, ya Allah ini gimana caranya? Nah, sekali lagi mungkin setiap kali ada masalah teman-teman semua, kita mesti nanya sama Allah sebenarnya. Ada masalah nanya, kayak gitu. Jadi bukan ada masalah pendam, bukan. Nah, itu pun terpola dari pengalaman-pengalaman. Kayak gitu, saya udah memendam masalah cukup lama dan ternyata hasilnya seperti itu. Jadi akhirnya begitu ada masalah saya ngadu, ya Allah ini gimana nih? Nah, ternyata saya tuh bersilaturahmi, entah kenapa saya dalam mimpi itu saya mimpi paman saya. Oke, saya berkunjung ke paman saya ini orang yang biayain kuliah saya, tapi ya dengan apa ala kadarnya ya saat itu. Kata paman tuh, kamu kenapa mesti keluar? Kalau emang ada duit mah, kalau emang kamu mau kuliah, nih aku ada tabungan, kayak gitu. Cuma saat itu sebenarnya udah agak berat untuk kuliah lagi, Kang. Karena usia udah tahun 2010. Saya angkatan 2000 untuk balik lagi ke kampus tuh. Udah malas lah. Kayak gitu kan. Bukan waktunya Tapi lagi. kemudian saya sampaikan apa pesan paman itu ke kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah bilang, Pak Sofyan kalau emang begitu kata paman, ya udah kamu keluar aja nggak apa-apa. Nggak usah bayar pengganti training yang sudah dilakukan. Nah, begitu saya keluar dari sini, saya menghubungi Pak Andika, silaturahmi. Kerja akhirnya di sana. Kata Pak Andika tuh, Yan, kerja di sini aja. Gini. Dia pelatihan kan? Iya, betul. Akhirnya oke, saya mau. Nah, gaji tuh meningkat tuh 1,7 juta sebulan. Nah, dari situ kemudian istri saya bawa ke Jakarta. Ternyata saya lupa. 1,7 juta itu kita cicilan motor, cicilan kontrakan. Dan habis juga. Dan punya anak 2. Udah punya anak 2. Punya anak 2. Kok lupa, Pak? Dan punya anak 2. Dan ternyata gak cukup di Jakarta, Pak. Gak cukup di Jakarta. Dan sampai kemudian saya ingat, sisa itu buat makan kami itu sekitar 450.000. Siap. Karena dipotong sama pampers dan susu anak. Gak cukup lah. Gak cukup gitu kan. Jadi yang saya ingat banget tuh, ini kalau anak dikasih pampers, malam-malam kan mereka nangis. Tapi kalau saya kasih pampers, saya nangis. Ini sekali hidup Anda, Pak. Sampai seperti itu kan. Iya. Nah, lalu saya tuh berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen kaya. Tapi salahnya saya nggak menentukan jumlah kayanya itu segimana. Oke, saya pengen kaya. Dan ternyata di situ saya dapat Pak Andika tuh ngajarin saya. Jadi Pak Andika satu masa ngisi acara, pesertanya belum banyak. Kata Pak Andika, Yan, gua males nih kalau peserta belum banyak. Lu aja yang ngisi. Hah, ngisi? Saya apa keahliannya? Lu kan bisa tanda tangan. Oh iya ya, gue bisa tanda tangan. Saya bilang ke peserta, teman-teman semua, jadi gini tanda tangan itu. Dan ternyata begitu, kan peserta lama-lama datang tuh ya. Begitu udah penuh, udah habis tuh waktu saya kan, giliran Pak Andika masuk kan, saya keluar dong. Peserta pada keluar semua. Jangan saya serius. Oh, itu momennya nih. Ini momen perubahan. Terus kata Pak Andika tuh, gila, ini sih bisa diduitin. Oh, gitu. Nah, terus kata dia tuh, yaudah kamu, jadi Pak Andika tuh ngajarin saya cara mentor, jadi pementor gitu, cara coach. Walaupun secara tidak langsung, tapi kemudian saya ngeliatin dia gitu lah. Sampai kemudian kata Pak Andika tuh, Yan, ini ada klien nih, lu mau nggak?
nanganin. Gua nggak mau nanganin klien-klien. Kasusnya klien itu mengalami ini, dia mohon maaf mengalami pelecehan sosial waktu kecil, dan kemudian setelah dia menikah, setelah punya anak 3 malah suka paranoid. Saya bilang, lihat tanda tangannya, ini, oh saya tahu, kayak gitu. Lalu klien itu datang ke perempuan, ibu-ibu. Beberapa kali terapi, ternyata banyak kemajuan. Sampai kemudian setelah terapi pertama, dia pasang DP di BBM, saat itu zaman BBM, itu banyak orang komentar, kok kamu cantik ya? Kata si klien itu, Pak Sofyan, dari dulu juga saya suka pasang DP. Kenapa baru cantiknya sekarang? Katanya. Oh iya, itu karena efek terapi. Kayak gitu ya. Nah, lalu dia setelah terapi itu gini, Kang. Setelah terapi, jadi Tahun berapa itu, Kang? itu tahun 2011-an. Oh, udah lama dong. Dari 2011-an. Setelah dia terapi, jadi gini, setelah terapi itu kan pikiran bawah sadar kita udah kosong nih, dengan seluruh memori negatif. Itu harus dimasukin program baru. Nah, beberapa orang tuh kadang-kadang suka setelah beres ya udah gitu lah. Nah, saya tuh cepat-cepat masukin. Saya tanya, kamu mau apa? Saya pengen kaya. Kayaknya berapa? Saya ke orang bisa nanya kayaknya berapa. Saya pengen 1 miliar. Pengen kapan? Bisa sedetail itu. Sok gua trainer, coach. Pengen berapa? Nah, pengen berapa? 1 miliar. Tulis kapan terjadinya? Desember. Oke. Dan Kang, dia dapat 1 miliar. Januari. Saya kaget. Dia bilang, Pak Sofyan, makasih. Kenapa? Jadi dia ketemu dengan bapak angkat. Bapak angkat itu ngasih warisan. Dan dia bilang, kamu bukan anak kandung, kamu nggak akan dapat warisan. Jadi kamu aku kasih duit. Ditolak. Nggak usah. Dinaikin. Ditolak. Dinaikin. Ditolak. Dinaikin. Dapat dah 1 miliar. 1 miliar. Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Nyampe ternyata. Apa aja jalannya? Yang pasti akhirnya dapat 1 miliar. saya minta ke Allah, ya Allah, kalau dia 1 miliar, kayaknya saya 500 juta deh. Karena tetap masih ada. Iya, barrier. Saya 500 juta deh. Menarik. Pak Andika akhirnya bilang ke saya, Yan, ada Pak Teddy, ingat nggak Pak Teddy? Oh iya, dia jualan air, Yan. Coba kamu hubungin dia. Saya hubungin Pak Teddy ke kantor, dia ngejelasin bisnis Kanggeng Water. Iya. Nah, ternyata setelah Pak Teddy itu ngundang upline-nya lagi. Kali ini namanya Pak Triadi Joko namanya. Nah, Pak Triadi Joko itu ke kantor bawa uang cash 500 juta. Dia bilang ini komisi saya. Dia bilang itu komisi saya. Ditunjukin kan uang cashnya. Yang bikin saya pertanyaan adalah kenapa Pak Teddy jumlah uangnya sama dengan keinginan saya? Iya. Jadi, Betul. saya tuh kayak gini. Ya Kayak Allah, the law of attraction kalau di berarti Secret. seolah saya mengatakan, ya Allah, apakah ini tandanya? Saya ubah, saya bukan 500 juta, saya pengen punya mesin kanggeng. Saya itu tuh modalnya 50 juta, Kang. Oke. Jadi, saya berdoa, Kang, ya Allah, setiap malam saya kemulayel, pengen mesin kanggeng. Tapi saya doanya begini, ya Allah, kalau emang bisnis ini baik buat saya, mudahkan ya Allah. Tapi kalau kau punya pilihan yang lebih baik, arahkan hamba ke sana. Saya bukan pengen mesin kanggeng, saya cuma pengen kayanya. Ngerti. Kayak gitu. Hari pertama Kiamulail nggak terjadi apa-apa. Hari kedua Kiamulail nggak terjadi apa-apa. Nah, si mesin air kanggeng itu kan saya beli itu dari Pak Andika diantaranya. Saya taruh di kantor, setiap ada tamu, saya bilang, Bu, itu ada air bagus, Bu. Air apa? Air kanggeng. Oh iya, terima kasih Pak Sofyan. Lewat aja. Nggak dibeli. Terus akhirnya karena nggak dibeli kan, usaha itu dibagikan, sama saya dibagikan. Kata orang-orang tuh, baik banget Pak Sofyan. Bukan, Bu, saya putus asa. Oh gitu. Akang udah beli? Saya udah beli sebagai modal. Tapi nggak ada yang beli, orang lain. Uangnya dari gaji saya yang saya simpan. Jadi bisa kebelinya udah bisa. Tapi enggak, bukan mesinnya, airnya. Oh, airnya. Oke. Airnya saya beli beberapa puluh jerigen. Oh, oke. Berharap jadi belum punya mesin. Berharap kemudian itu dijual. Ternyata nggak ada yang beli kan. Karena ada yang beli aja belum ada yang beli. Airnya jual aja, gratisin aja. Gratisin aja. Kan orang-orang pada muji, Pak Sofyan makasih banget, baik banget dalam hati kamu. Gak ada pilihan. Karena air kanggeng itu kalau dilamain tambah nggak bagus. Nah, akhirnya dan ternyata berdoa lagi ternyata ada salah satu orang yang saya kasih kanggeng, dia bilang tumornya kempes. Bahkan suaminya yang biasanya setiap malam minta dipijitin sekarang udah nggak pernah lagi. Dia langganan. Nah, tetap saya berdoa. Sampai kemudian saya mengunjungi rumah Pak Teddy hanya untuk melihat mesin kanggeng. Jadi saya membayangkan suatu hari saya akan punya. Jadi gini, intinya adalah yakin nggak saya suatu hari dapat. Nah, saya butuh ke sana untuk mensugesti diri saya bahwa next saya pun dapat. Jadi saya meyakinkan diri saya dengan cara seperti itu. Lalu si Pak Andika tuh bawa mesin kanggeng ke kantor, itu semakin saya kelabakan lagi.
Akhirnya saya bilang suatu hari saya dapat, suatu hari saya dapat. Berulang-ulang saya katakan suatu hari saya dapat, suatu hari saya beli. Dan ternyata nggak terasa, itu sekitar sudah 90 malam saya berdoa. 3 bulan. 3 bulan. Dan saya tetap memperpanjang doa, sekalipun nggak dapat. Kenapa? Saya pikir kalaupun sampai mati, impian saya tidak terwujud, doa saya tidak terwujud, minimal saya masuk surga lewat jalur doa. Itu pilihan saya. Jadi, kalau saya nggak punya kekuatan apa-apa, kan sebenarnya kekuatan kita Tuhan. Kayak gitu ya. Betul. Mungkin seseorang pengen menikah nggak ngerasa punya modal, ya minimal modalnya Tuhan. Sebenarnya kayak gitu kan. Dan nggak ada yang rugi dengan doa. Nah itu, jadi itu yang kemudian saya sugestikan ke diri sendiri. Kan kadang-kadang kita kalau berdoa tuh, ini kapan terwujudnya Kang ya? Betul. Nah, dengerin nih. saya mensugesti diri sendiri. Sekalipun sampai mati, saya harus berdoa. Minimal itu jadi catatan amal saya. Minimal itu jalur saya masuk surga. Dan ternyata beberapa waktu kemudian setelah itu ada BBM masuk, Sofyan mau nggak kamu aku belikan mesin kangkeng? Wow. Serius? Mau. Sudah 90 malam, Mbak. Gitu mau. Singkat cerita, itu saya dapat mesin kangkeng kan. Ternyata kan saya produksi banyak. Sama saya harus jualan air itu dalam pengertian menjual itu memasarkan supaya ada yang membeli gitu ya. Nggak ada yang laku. Akhirnya saya bagikan ke warga. Airnya. Dan setelah itu ternyata pas momen Ramadan kalau nggak salah di BBM itu udah mulai banyak pemesanan Kang. Pesan apa? Pesanan air. Oke. Nah dari situ kemudian saya bikin tulisan Kang. Saya pengen punya penghasilan 500.000 per hari. Oke. Terwujud. Saya tingkatin. Saya pengen 1,5 juta per hari. Tahun berapa nih? Itu mulai tahun 2013-2014. Naik tuh mulai ini naik. Terwujud. Sehingga saya hitung-hitung. Dan anehnya, di bisnis Kangking Water itu teman-teman punya income itu ratusan juta. Saya itu di puluhan mulu, Kang. Itu yang bikin saya aneh. Ternyata saya sadar, saya belum pernah mengkoreksi afirmasi saya 1,5 juta per hari. Dan setelah sekian tahun, saya cek, ternyata memang per tahun itu saya dapatnya cuma 500 jutaan. Kayak gitu, walaupun ini luar biasa, ini peningkatan luar biasa iya, kan? Kalau dari dulunya ya. Kalau dari dulunya iya. Kayak gitu tapi kan? masih belum sesuai dengan apa yang diimpikan. Ya. Tapi dipikir-pikir, oh iya ya, kan saya pengen 500 juta. Ini udah dapat kayak gitu. Nah di situ saya tertantang lagi. Nah akhirnya teman-teman teman-teman sahabat setia, sahabat setia. Ini saya kebiasaan ngobrol kan sama banyak orang yang lanjut. Nah dari situ kemudian saya sering baca buku. Saya kenal lah dengan metode yang disebut Ho'oponopono. Aku sering dengar nih. Mengucapkan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Itu adalah melepaskan rasa bersalah kita. Dan ternyata ketika aku mempraktekkan itu, aku nangis. Dari situ aku mulai paham, ternyata banyak mental block yang kemudian, kenapa saya miskin dulu? Kenapa kok saya harus sampai nyuri sekedar biskuit? Dan mohon maaf, bukan hanya biskuit, dulu zaman di kampus, di kosan itu, beberapa air aqua, galon aqua, kan per kapling-kapling, per kamar-kamar. Saya pun harus menyelipkan ke kamar orang ini untuk minum. Tapi ternyata itu karena saya mempersepsikan hidup itu perjuangan. Kayak gitu. Dan setelah saya pelajari lagi, oh ternyata dari tanda tangan sehingga tanda tangan saya teh. Kayak gitu. Nah, tentang tanda tangan sendiri, Anda ngajarin orang tanda tangan, justru Akang juga akhirnya memaknai tanda tangannya Akang sendiri. Iya. Jadi gini maksudnya tuh. Menarik. Kenapa kok saya mengalami hidup yang tanda kutip menyedihkan? Iya. Oke, walaupun sebenarnya kalau posisi sekarang ini tidak menyedihkan, itu lucu. Sekarang mah lucu. Dulu mah menyedihkan, Pak. Dulu mah menyedihkan, sekarang lucu. Ya, saya mengalami itu gitu kan. Ternyata memang itu keputusan saya untuk mengalami itu. Nggak sadar kan. Ketika seseorang meyakini hidup adalah perjuangan, ya dia akan memilih masalah agar terus berjuang. Kayak gitu. Right. Nah, semakin ke sekarang, saya itu menganalisa tanda tangan, kan banyak orang yang pengen dianalisa dong. Awalnya guru saya menganalisa tanda tangan itu Irfan Aulia. Iya. Irfan Aulia. Beliau itu psikolog. Yan katanya, kan saya tanya, Irfan itu kenapa kamu bikin analisa seperti itu? Dia bilang karena begini-begini. Tapi kok kayak nggak ada pakem deh, saya bilang kan gitu kan. Berarti ini masalah logika dong, gitu kan. Kemudian ternyata bukan hanya Irfan Aulia yang bisa analisa tanda tangan, beberapa orang yang saya temui mereka bisa analisa tanda tangan. Bahkan bisa tahu penyakitnya di mana, di bagian mana anggota tubuhnya, seperti itu. Akhirnya saya berpikir, ini kenapa? Kebetulan saya baca buku Quantum Business. Di situ ada satu simulasi, kita disuruh memilih gambar itu ada segi 4, ada lingkaran, ada segitiga. Saya suruh milih gambar apa? Saya ambil segitiga. Di situ dikatakan, ini orang yang logis, ini orang yang begini. Kok sama ya dengan saya? Nah, di situ saya mulai memahami, oh ternyata ini simbol. Dan tanda tangan adalah simbol. Kenapa Anda memilih tanda tangan itu? Karena Anda menyukai simbol-simbol itu.
Kenapa Anda menyukai simbol itu adalah terbelakangnya. Saya pecahkan, Kang. Sekarang tuh udah ketemu 25 simbol dalam tanda tangan. Saya sangat kepo dengan 25 simbol itu. Tapi kita harus jeda dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih, nggak kerasa kita sudah ada di sesi kedua dalam perjumpaan kita dengan Kang Sofyan. Ini seorang grafolog ahli tentang behind design. Dan sekarang kita mau ngomongin tentang apa tadi Kang? Simbol-simbol yang ini takut ada simbol-simbol apa gitu ya. Tapi ini menarik karena makin kita paham tentang diri kita kan ada ininya gitu ya. Siapa yang dia mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dan banyak Kang kalau saya beberapa kali juga mengcoaching ya member kelas jodoh atau yang lain yang dia punya trauma dan yang lain. Ternyata banyak yang agak susah move on. Ada orang yang dia terlalu miskin, pernah miskin dan sampai akhirnya itu jadi mental block, betul. Nah, ada juga orang yang dia pernah kaya terus dia jatuh dan dia akhirnya nggak bisa bangkit lagi karena misalnya orang tua dan akhirnya banyak lah gitu ya. Atau yang pernah diselingkuhin, pernah apa. Nah ini juga yang akhirnya apakah sebenarnya behind design ini bisa membantu juga untuk menterapi mereka dan lain. Saya mau dengerin penjelasan masternya nih. Jadi apapun masalah yang kita alami, yang butuh informasi yang kita butuhkan adalah apa masalahnya? Apa masalahnya? Di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Sejak kapan masalah itu ada? Sejak kapan masalah itu ada? Dan itu terekam dalam tanda tangan semuanya. Wow, apa? Apa? Di mana? Pak, saya takut nanti kalau saya ditanya. Ketahuan. Udah ada movement. Oke, sekarang gini dulu. Oke, siap. Biar nggak terjadi perdebatan. Karena saya sendiri sering dituduh sebagai ini kurofat. Oh iya. Oh ini gitu ya? Ini apa? Kayak gitu. Biar jelas dulu. Biar seluruh pendengar setia ini jangan jadi kontroversi ya. Jangan jadi kontroversi. Jadi apapun emosi kita terekam tidak hanya dari cara kita menulis, tapi juga dari cara kita duduk. Setuju ya? Setuju. Oke. Cara kita berpakaian dan lain sebagainya. Itu semua terekam. Jadi kalau seandainya dari cara nulis kita kelihatan emosi, itu bukan sesuatu yang aneh, gitu loh. Betul. Benar. Oke, bukan sesuatu yang aneh. Nah, yang menarik adalah kenapa Anda memilih simbol-simbol tertentu dalam tanda tangan? Itu adalah karena kesukaan Anda. Anda nggak sadar mewakili perasaan Anda lewat simbol itu. Siap. Dan simbol-simbol itu sebenarnya tiruan dari alam semesta. Contoh, simbol matahari. Matahari apa coba? Bulat. Kayak gitu ya. Kemudian matahari ada di atas, segitiga itu piramid. Oh piramid, ya. Kemudian dalam segitiga itu ada hierarki kekuasaan, ketua, ini gitu loh. Sehingga orang yang segitiga itu seperti apa. Nah, lalu analisanya setelah kita lihat bahwa ternyata simbolnya seperti itu, kenapa dia begitu? Simbol itu ada letaknya di posisi mana? Karena kita bisa ngecek usia berapa dia mengalami itu. Lewat tanda tangan. Menarik. Kayak gitu. Nah, lalu ternyata di sini berarti ini urusannya sama orang tua. Kita cek konfirmasi. Jadi kami tidak langsung menganalisa dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Kami harus lewat pertanyaan, Kang. Benar nggak kamu mengalami ini? Pernah nggak kamu mengalami ini? Jadi kayak coaching lagi. Dan itu terkonfirmasi. Rata-rata jawabannya benar. Kalaupun salah, biasanya karena salah persepsi. Contoh, apakah ada orang yang pernah? Apakah kamu sering ngotot? Aku nggak pernah ngotot. Oke, gini aja deh. Pernah nggak ada orang yang bilang kamu keras kepala? Oh iya banyak. Oke, cukup. Sama aja. Cuma kan ketika dibilang kata ngotot, dia nggak nolak. Iya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Siap. Nah, lalu setelah itu apa akibatnya ketika dia mengambil bentuk itu, lalu dengan sebab-sebab tadi, kira-kira akibatnya apa? Sampai kemudian kami bisa tahu, ini mohon maaf ya, apakah seorang gadis masih gadis atau tidak? Itu kita dari tangan. Seperti itu. Kenapa? Rasa bersalah akan selalu terekam sebelum dia bertobat. Rasa bersalah akan selalu terekam. Bahkan ada beberapa kasus saya lihat, kok rahim sih? Coba cek deh, apakah rahimnya bermasalah? Oh bukan Kang, ibunya pernah mencoba menggugurkan dia. Innalillahi. Itu di tanda tangan, itu berkaitan sama rahim. Ada simbol rahim dalam tanda tangannya. Nah, buat apa analisa ini? Kan itu kepentingannya kan? Untuk tujuan kami melakukan terapi. Jadi bukan untuk profiling, Pak ini cocoknya ditempatkan di kerja mana? Enggak, kami nggak punya kepentingan itu. Oh nggak ada. Nggak ada. Atau katakanlah, nanti saya bagusnya cocok di mana? Saya nggak tahu masa depan Anda. Saya nggak tahu masa depan Anda. Saya hanya tahu apa yang sudah terjadi kepada Anda. Dan untuk kemudian kita clearkan bagian mana yang menghambat Anda. Artinya ngomongin tentang masa lalu untuk diperbaiki supaya masa kini lebih bagus. Betul, gitu. Kayak gitu. Karena sebenarnya gini kan, kita kan berjalan dari masa lalu menuju masa depan. Betul. Tetapi pengalaman yang berulang membuat pikiran kita meyakini, saya tuh begini loh. Kayak gitu. Saya tuh begini loh, berulang kali dia ngomong gitu. Efeknya apa ya? Mata, pikiran semuanya mengalami apa yang dipikirkan tadi. Kan proyeksi.
Kayak gitu. Ketika seseorang percaya bahwa hidupnya itu katakanlah susah, iya dia mengalami itu. Nah sekarang kode susahnya dari mana nih? Lihat tanda tangan, oh ternyata dari sini. Coba kamu maafkan ini. Nah, kemudian jadi yang terpenting itu sebenarnya bukan tanda tangannya, tapi terapinya, Kang. Terapinya sendiri aku pakai metode setup, spiritual, emosi, tindakan, ucapan, pikiran. Nah ini harus beruntun. Kebanyakan kesalahan orang melakukan terapi hanya sampai level emosi. Spiritual, emosional. Jadi kalau urutannya ya, pertama spiritual dulu kita beresin. Kemudian emosi, baru pikiran, ucapan, tindakan. Dan ini tindakan. Saya udah praktek ke beberapa orang. Jadi kami bikin pelatihan online. Itu mereka bisa mengakses dapat uang 250 juta lah, bisa umroh lah, dapat hadiah macam-macam. Kenapa? Karena kode miskin ini kita hapus. Dengerin tuh, kayak gitu. Supaya jadi anti miskin. Jadi kode miskin, kode jomblo. Oh, kode jomblo. Nah ini bisa. Pak, tolong Pak lebih dalam dengan kode jomblo. Ini sangat penting ya. Jadi saya pernah menterapi satu perempuan usia 25 tahun kan. 25 tahun. Dia pengen bunuh diri karena diputusin pacaran. Oke. Nggak usah bahas dosa masa lalu. Okay. Tapi setelah itu kita clearkan sampai kemudian saya katakan kamu ingin menjadi seperti apa dalam hal kesolehan. Dia ingin salah satu kalau nggak salah anaknya Nabi Fatimah. Oke, kita masukin program Fatimah. Oke, setelah masuk. Oke, selanjutnya kamu pengen apa? Aku pengen nikah. Dengan cowok yang seperti apa? Dengan cowok yang ganteng. Saya kasih foto saya ditolak, Kang. Saya pikir mungkin itu menginspirasi. Akhirnya kita googling di internet, Kang. Iya. Di googling di internet ternyata cowok ganteng di internet, Kang, di Google itu nggak ada orang Indonesia. Apalagi foto saya nggak ada banget. Itu yang awal-awal itu orang Timur Tengah sama orang India, orang India yang awal-awal. Akhirnya dia ngemilih. Aku pengen yang itu. Oke. Jadi kan gini. Emosi negatif udah dikeluarin, masukin sugesti positif. Bahwa Anda bisa mendapatkan orang seperti ini. Tempel, saya bilang di dinding. Dan ternyata beberapa minggu kemudian, makasih ya, ini kamu udah ngelamar aku. Saya kaget. Itu di Twitter, Kang. Dulu zamannya Twitter. Di Twitter saya cek orangnya. Astagfirullahaladzim, mirip banget sama foto itu. Wow. Kayak gitu. Dan saya pun berkaca ke diri sendiri. Oh iya, saya lupa. Saya kan suka nonton film My Sassy Girl. Aduh, malu nih. Zaman mahasiswa. Apa itu, Pak? My Sassy Girl. Udahlah, nggak usah tahu. Iya. Itu film Korea. Cuma ceweknya cakep. Dan saya pengen punya istri yang kayak gitu. Bener apa? Ternyata memang kalau mau nikah gitu ya, Anda sugestikan pengen dapat yang seperti apa gitu. Dengerin sampai ke tingkat fisik mau dibayangin juga boleh. Karena bakal dapat. Kurang lebih jadi kayak gitu. Karena jelas afirmasinya. Tapi kalau misalkan nggak mau ke fisik, pengen ke karakternya boleh. Putuskan. Pertanyaannya kenapa kok orang nggak dapat? Pak, saya udah berdoa. Ada perasaan tidak layak, Kang. Barrier. Dan itu harus dilihat dari tanda tangan. Saya hanya bisa tahu dari tanda tangan. Ada seorang sekarang udah jadi trainer, Kang, udah masuk radio berkali-kali. Tapi sebelum itu dia adalah orang yang dikejar-kejar debt collector. Lari ke saya, bukan ke saya, ketemu dengan saya lihat tanda tangannya, kamu lakukan ini. Dia lakukan dan ternyata melesat. Memang orang itu udah hebat. Cuma ada pembatas. Ada pembatas yang membuat dia akhirnya kurang untuk. Kalau misalkan ada orang, Pak, kok saya ketemu sama Pak Sofyan gak hebat-hebat ya? Lu kan dari dasarnya kan gitu. Paham ya? Kalau orang itu udah hebat, ketika ada pembatas, kita tahu lepas pembatasnya. Nah, tanda-tanda tuh bisa tahu, Kang. Ada simbol-simbol dalam tanda-tanda, ada simbol alam. Oke, mungkin enaknya kita bikin. Nah, langsung aja, Pak. Ini kalau sejam aja nggak selesai nih. Tanda tangan, Kang. Aku dulu. Aduh, aku yang gemeteran ini. Tapi gini, saya akan buka hal-hal yang bersifat baik aja ya, Kang ya. Setelah itu boleh di belakang after podcast tolong ya. Karena memang begini, Kang, analisa tanda tangan tuh nggak bisa umum, nggak bisa. Karena banyak aib. Dan kami menghargai orang privasi itu. Karena kan tujuannya buat membangun, bukan untuk menjatuhkan. Kayak gitu. Hey, kameramen, tanda tangan lah. Oh, nanti aku dulu ya. Ini Kang Ihsan nih, kameramen kita nih. Aku jadi deg-degan gini. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Bebas ya, Kang ya? Bebas. Bukan bebas, emang ini maksudnya tanda tangan aku. Pakai nama nggak? Boleh. Nama sama usia boleh. Jadi, Kang, yang saya lakukan adalah saya membantu orang-orang yang pengen kaya. Sejauh ini mereka berhasil melepas mental miskinnya. Siap. Kayak gitu. Dan ini udah ada beberapa alumni. Testimoninya juga udah banyak. Ada distributor MLM yang merasa dulunya nggak mungkin mencapai itu, dapat beberapa waktu kemudian. Dan itu pun saya perhatikan dari sendiri, kan saya harus gini kan. Jadi memang benar gitu loh bahwa kita mesti ngelepas, Kang.
ngelepas hambatan itu. Jangan dipegang. Barrier. Aduh Pak, aduh. Sabar. Tenang. Bismillah. Nah, contoh nih Setia Furqon Khalid. Ya. Oke, jadi saya lagi nyari yang bagusnya, Kang. Oke. Semuanya jelek ya? Kesannya jelek. Tapi enggak, ini pembahasan aja. Maksudnya saya kalaupun saya salah ya mohon maaf ya, Kang ya. Siap. Jadi energi Akang itu kuat dan cenderung ingin maju gitu ya. Coba cek, pernah nggak waktu kecil merasa punya pembanding? Atau dibanding-bandingkan? Kalau salah bilang aja salah, kalau salah ya. Ini saya pembanding. Jadi dalam pengertian begini, pernah nggak waktu kecil ngerasa dibanding-bandingkan? Oh, kamu tuh mesti seperti ini gitu lah. Waktu itu. Pernah barrier aja sih dari orang tua. Oke, boleh diperjelas itu? Misalnya, waktu aku buat cita-cita tuh kan. Orang pertama yang nggak percaya itu adalah ayah saya. Nah itu maksudnya. Itu saya udah jelas. Ngebandingnya nggak tahu dengan siapanya, aku nggak tahu. Cuman itu tapi jadi lecutan buat saya untuk membuktikan. Oke, nah itu kata kuncinya adalah membuktikan. Jadi suksesnya antum sometimes karena memang ada sosok yang lebih sukses, antum pengen jadi kayak gitu. Oke, kayak gitu. Bukan untuk diri antum sendiri. Kayak gitu. Jadi selalu saja efeknya apa? Antum terpola kerja keras, Kang. Terpola kerja keras. Santai. Oke. Terpola kerja keras misalkan abis dari ini ke sini, abis dari sini ke sini, abis dari sini ke sini gitu kan. Betul. Jadi kok kayak nggak ada istirahatnya gitu loh. Seperti itu ya. Karena memang figur antum itu antum membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Enggak sadar karena seolah-olah kalau aku nggak kayak gitu aku nggak berharga. Siap. Oke. Jadi antum mencari keberhargaannya dengan cara ke orang lain. Tapi memang itu yang membuat antum seperti sekarang, paham ya? Cuma secara personal ini terus aja kayak dikejar-kejar. Habis dari ini harus begini nih. Secara personal gitu loh. Padahal dalam hal yang kemudian saya pahami, Kang, kerja keras dengan hasil kok nggak ada hubungannya. Saya membuktikan sendiri ketika kami ada COVID ya, itu penghasilan sama aja, Kang, dengan nggak ada COVID. Karena kita udah bikin frame di pikiran sebelumnya bahwa nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita kerja keras dan ketika Anda nggak kerja keras, hasilnya bisa sama ketika frame cara berpikirnya memang diubah gitu lah. Kayak gitu. Nah, kemudian pernah nggak antum merasa waktu kecil itu merasa sedih? Ya iyalah. Oke. Pastilah. Nah, itu salah satu hal yang kemudian menjadi apa ya? Salah satu hal yang energi yang sia-sia. Yang kalau seandainya energi itu kita ubah, antum gak punya kesedihan lagi, antum bisa sedihan itu ya apa ya gitu ya. Kalau aku emang baperan dulu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi ada sih, cuma kan aku juga nggak bisa bongkar di sini kan. Kan gak enak kalau akan nangis di sini. Nanti Pak after podcast kita ini. Kayak gitu. Dan antum boleh cek deh, pernah nggak antum merasa bahwa ini uang keluar tuh banyak sekali? Iya. Nah itu diprogram dari sini kelihatan. Atau memang terprogram untuk keluar banyak uang. Jadi kita harus sedikitin uang. Bukan. Ya kurang lebih. Tapi ada aja alasan. Apakah terapi itu harus dengan ganti tanda tangan? Ganti tanda tangan itu maksudnya tindakan dari spiritual. Bukan tanda tangan yang diubah. Bukan tanda tangan. Ketika antum mengubah menterapi diri, tanda tangan antum akan berubah dengan sendirinya tanpa antum sadari. Antum udah nggak nyaman lagi tanda tangan sebelumnya. Ini aku 10 tahun yang lalu aku ganti jadi kesini, Kang. Oke. Awalnya karena aku belajar juga dulu lebih parah lagi dari itu sebenarnya. Jadi sekarang itu udah beda dengan zaman kita ketemu, Kang. Beda semua. Jadi sekarang bahkan ada pelatihannya, ada bukunya, secara online ada video-videonya, ada meetingnya. Kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan. Dan itu behind the sign, bukan grafologi yang cuman tulisannya saja. Saya belajar grafologi. Saya ikut workshop grafologi 3 hari, Kang. Hanya untuk mengetahui dari mana saya tahu. Jadi secara jujur, saya pun nggak tahu kok saya bisa tahu. Dan sama akhirnya betul. Oke. Dan ketika saya konfirmasi ternyata benar. Dan ternyata ketika saya masuk grafologi itu beda, Kang. Bahkan saya menganalisa tanda tangan salah satu peserta grafologi itu, rekan saya satu bangku, dia lapor ke si pembicara, kata pembicara, ini dasarnya dari mana? Ini nggak punya dasar nih. Kayak gitu. Sehingga saya paham, ternyata saya memang ini ilmu sendiri. Di luar grafologi. Grafologi itu dari yang saya pelajari loh ya, tidak bisa menganalisa tanda tangan tanpa menganalisa tulisan tangan. Itu yang pertama. Iya betul. Yang kedua dalam grafologi itu tanda tangan adalah apa seseorang pengen terlihat seperti apa. Lalu tulisan tangan adalah dia menunjukkan aslinya. Sementara dalam tanda tangan kami lihat
justru bahkan di usia berapa dia mengalami itu kelihatan dari tanda tangan. Dan kalau karena itu jujur. Karena jujur. Dan demi Allah Kang, sebelumnya saya tidak mau membagikan ilmu ini kepada banyak orang. Terlalu bahaya Kang. Ketika saya tahu Akang tanda tangan seperti itu akan jadi ketergantungan ke saya, ya kalau Akang cewek cantik kan gimana Kang ketergantungan ke saya? Iya, bisa dipahami benar. ya. Akhirnya saya nggak mau buka. Sampai dengan tahun 2017 saya tidak pernah mau mengajarkan analisa tanda tangan ke orang lain. Sebagai sebuah ya ini ilmu saya terserah gitu loh. Biasa aja gitu kan. Bahkan ketika saya bisnis Kangking Water pun nggak saya ajarkan kepada tim saya. Betul. Padahal aja kayak off aja gitu ya. Padahal ada tim saya yang tertarik karena analisa tanda tangan saya sebenarnya. Tapi saya nggak pasarkan. Sampai satu masa saya ketemu dengan, mohon maaf banget, penampilannya soleh atau solihat lah. Tapi ternyata Kang, dia nggak bisa lepas dari perzinahan. Dan setelah saya cek lagi, muaranya adalah dia merasa jadi gini, dia merasa kehilangan kasih sayang waktu kecil sehingga bergantung dengan kasih sayang yang sekarang dia ada, dan dia menyerahkan apa saja, bisa dipahami kayak gitu ya. Di situ saya nggak terpukul. Seandainya saya bisa mencegah itu akan saya lakukan. Akhirnya saya bikin kelas online analisa tanda tangan Kang. Jadi tujuannya adalah memutus siklus kekerasan di rumah tangga. Orang tua yang galak kepada anak adalah orang tua yang juga dulunya galak. Betul. Mereka tidak paham. Kayak gitu. Mereka tidak paham bahwa ketika anak digalakin, mereka menerjemahkannya apa coba? Aku tidak dapat cinta. Betul. Aku tidak dapat perhatian. Dan ketika mereka punya sumber daya, mereka akan mencari cinta, mencari perhatian yang dengan cara mereka sendiri. Ada yang doyan belanja, ada yang doyan jalan-jalan, ada yang banyak bicara, ada yang doyan ke lawan jenis. Dan dari mulai remaja sampai ke usia 60 tahun masih aja doyan kayak gituan. Itu kelihatan di tanda tangan. Maka ketika ada satu tanda tangan suami istri, saya nggak bisa bongkar semuanya. Mesti satu-satu. Biarlah aib masa lalu ya sudah. Kayak gitu. Jadi sekali lagi tujuannya untuk terapi. Mantep banget ya. Jadi bukan cuma untuk orang yang sudah menikah atau belum menikah, dua-duanya juga bisa. Bisa diinikan. Kang, simbol apa aja sih? Kepo, tapi jangan terlalu banyak lah. Nanti waktu nih udah. Contoh misalkan, Akang boleh minta tanda tangan beliau? Oke, coba Kang tanda tangan Kang. Awas nih Pak. Tulis nama sama usia ya. Pakai alas lah. Ada bisa. Silakan yang mau ini dianalisis tanda tangan berapa Pak? Boleh sambil ngobrol dulu. Nggak apa-apa. Nah, itu gimana biasanya pelatihannya gimana Kang? Kalau teman-teman mau ikutan. Jadi gini, kami mengadakan pelatihan online namanya menemukan sumber luka batin dalam 5 detik melalui analisa tanda tangan. Dan pelatihan itu kami informasikan di channel pertama di channel Telegram. Kelas afirmasi online. Kemudian di Instagram. Kelas afirmasi online. Oh sama, kelas afirmasi online juga. Lalu di fan Facebook. Fanpage. Fanpage. Kelas afirmasi online juga. Sama juga kelas afirmasi online. Jadi namanya ada itu di Telegram, di Instagram, dan juga di Facebook. Sama-sama di kelas afirmasi online. Oke, nanti teman-teman bisa langsung googling aja atau langsung searching di Facebook. Silakan. Pulpennya habis. Pulpennya habis, kaget saya. Nah, ini hati-hati nih. Kenapa ini sampai habis enggak? Dari situ kemudian kami bahkan lewat streaming ya, ngasih tahu ada 5 simbol setidaknya Kang yang menghambat seseorang. Ada 5 simbol. Pertama, itu memulai dari bawah. Oke. Ngambil garisnya dari bawah. Oke. Ngambil garis dari bawah artinya apa? Dia mempersepsikan hidupnya penuh perjuangan. Itu yang kemudian membuat. Emang salah dengan perjuangan? Ketika antum mempersepsikan antum akan mempersepsikan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Maka pikiran antum mengkreasikan banyak masalah. Jadi yang datang masalah terus? Iya. Harusnya apa? Bahagia, senang. Hidup adalah ibadah, Kang. Kalau ibadah dari mana mulainya? Konteksnya bukan ke sana. Bukan ke sana. Tetapi maksud saya tuh, saya hanya ingin mengatakan bahwa keyakinan seseorang terekam dalam tanda tangan gitu loh. Oke. Itu poinnya. Itu yang pertama tadi dari bawah. Dari terus bawah. Yang kedua? Berakhirannya ke bawah. Berakhiran ke bawah. Itu artinya? Mempersepsikan hidupku mengecewakan. Oke. Terus? Jadi kalau misalkan karyawan Akang kita lihat nih. Atau jangan-jangan mereka yang belum menikah. Kenapa dia belum menikah? Jangan-jangan ini berat ini. Enggak. Jangan-jangan dia mempersepsikan hidupnya itu penuh ini. Nah, kalau Kang Muhammad ini Ihsan namanya. Kang Muhammad, ini benar tanda tangannya? Iya, gitu. Pernah terlintas untuk mohon maaf. Boleh nggak nih? Awas, jangan dong, jangan terlalu. Pernah terlintas untuk mati nggak, Kang? Ada pikiran-pikiran gitu. Ayo gue mati aja dah. Ngeri aku. Pernah. Serius, parah itu. Dia pernah mikir itu. Karena merasa diri antum merasa diri antum tidak berharga.
nggak sadar. Oke. Pak, ini kayaknya udah mulai menetes ini. Dan itu bisa diterapi kan. Kalau Akang merasa diri Akang berharga, seluruh potensi, seluruh Keluar. sumber daya yang membuat ente berharga itu keluar semua. Entah kenapa mata tuh bakal melihat ini. Tapi ketika antum merasa tidak berharga, maka antum akan memilih pekerjaan, memilih karir, memilih jodoh, memilih apapun. Itu yang ujung-ujung membuat antum merasa, oh iya aku emang begini. Aku tahu itu. Tanda tangan itu. Kayak gitu. Ini mencoret badan tanda tangan namanya. Dan antum marah sama ayah. Iya. Itu. Dari mana Pak kelihatannya Pak? Nah Susah itu. ini. Jadi gini makanya. Iya. Aku tuh mau ngomongin ini tuh bukan untuk membongkar aib, Iya, bukan. justru Tapi saya ingin mengatakan, mendeteksi. maafkan ayahnya. Paham ya? Maafkan ayahnya. Wah, ini untuk anak kelas itu nanti kita buat program khusus ya. Oh bisa. Ya, harus ini nih. Dan ya. Kang saya itu bikin pelatihan itu. Kang untuk menerapi Kang. Iya betul. Menterapi. Jadi Kasian ya. banyak kalau- orang yang mereka mengatakan Tuhan kenapa tidak adil. Hey, dirimu sendiri. Setuju. Dirimu sendiri mempersepsikan dirimu tidak berharga. Padahal Tuhan sudah sangat Baik. Di titik Akang sekarang sampai di titik yang dulu ya Akang akhirnya bilang lucu gitu ya. Sebenarnya apa yang Akang persepsikan dari diri Akang sendiri? Tanda tangan sampai akhirnya gue nih sampai lucu gitu. Gue kayak gini. Emang mental block apa sih Kang yang akhirnya Akang paham itu dikeluarkan? Tadi terlalu miskin. Bapak saya itu Oh, oke. pekerja keras dan itu mempersepsikan ke saya bahwa hidup itu harus bekerja keras. Tapi hasil no. Hasilnya. Akhirnya. Karena kan bekerja keras itu akan terlaksana kalau memang hasilnya nol. Makanya kerja keras mulu. Kalau hasilnya banyak nggak akan kerja keras lagi. Iya bener. Iya. Sepanjang mempersepsikan hidup itu harus kerja keras. Wow, Itu memprogram miskin. menarik. Oh, memprogram bisnis. Memprogram miskin. Anak-anak misalkan dikatakan, nah kamu kalau nggak mau sekolah mau gimana masa depanmu? Hidup itu harus kerja keras. Alah, itu lagi. Oh, hati-hati itu dengan Hati-hati, anak di program untuk miskin itu mah. mengerikan. Dan Kayak itu gitu. banyak orang tua yang Dan ngomong banyak orang kaya tapi hutang juga ada. Dan sehingga dia memacos kerja keras lagi hanya untuk menunjukkan bahwa dia kaya. Tapi dia kerja keras lagi, ngerti nggak? Karena emang di program kerja keras. Makanya berhutang. Sorry Kang, tadi ada dua ya. Yang pertama tadi adalah dari bawah ke atas, dari bawah mulainya, lalu diakhiri dengan bawah. Tiga lagi Kang. 3 lagi, Takut mencoret saya- badan tanda tangan. Mencoret badan tanda tangan. Maaf. Bukan, maaf. Iya. Mencoret badan tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat garis Belum tahu apa artinya. Oh, mencoret badan tanda tangan mempersepsikan diri sendiri tidak layak, tidak berharga. Paling kecil, paling sederhana adalah malas makan, suka bergadang. Paling sederhana ya, paling sederhana, menyembunyikan diri sendiri. Paling parah adalah sudah melakukan proses percobaan bunuh diri. Tapi ini enggak. Dia enggak. Terus yang keempat, Oke, yang keempat adalah berbalik ke masa lalu. Berbalik ke masa lalu, coba saya lihat. Berbalik ke masa lalu itu artinya ada hal yang disesali di masa lalu. ada. Kayak gitu. Ada. Ada hal yang disesali di masa lalu, itu berbalik ke masa lalu. Sebenarnya Akang juga ada, Kang. Oh, aku ada di situ. Ada juga. Itu ya mengakses kesedihan di masa lalu tapi dipendam. Aku nggak pernah cerita ke orang kalau Akang pernah merasa kesedihan waktu Iya, kecil, iya. tapi dipendam. Hmm. Makanya kalau sedih-sedih dipendam. Kayak gitu. Itu terpola tuh. Kayak Yang kelima? Nah, yang kelima huruf pertama dominan. Nah, Akang tuh termasuk huruf pertama dominan juga. Ini juga sebenarnya huruf pertama dominan. Maksudnya gimana? Tulisan kalau ini. Jadi huruf pertama dominan tuh huruf pertama, paling pertamanya Tulisan dibandingkan atau dengan tanda tangan? Tanda tangan. Oh. Dibandingkan dengan rata-rata badan tanda tangan. Itu ada rumusnya, Kang. Oke. Huruf pertama. Sebenarnya kalau mau lebih jelas lagi nanti ikuti kuliah ini. Ah, ya, ini kuliah harus ikut, online. ini harus. Itu dibahas itu. Itu dibahas. Itu Dibahas satu-satu. Jadi ada peserta katakanlah 100 orang. Tapi itu berarti sistemnya cuma training dong, nggak coaching dong. Kalau orang mau diterapi gimana dong? Ada lagi sesinya. Gitu loh. Ikut dulu aja itunya. Gitu aja dulu. Hanya untuk tahu. Karena saya pun nggak ingin mensugesti bahwa Anda punya masalah. Nggak bisa begitu kan. Iya. Nggak bisa. Karena emang nggak Tapi punya enggak kan kayaknya sorry ya, aku mau just cuman untuk cross check. Emang semua orang ada masalah kali? Betul. Tapi pertanyaannya di mana? Iya. Bagaimana mengatasinya? Iya maksudnya Itu aku kan. pikir nggak ada satupun orang di dunia ini yang tanpa cacat, tanpa masalah. Iya kan sih? Bener nggak sih? Betul. Tetapi ada beberapa orang yang denial. Menolak. Oh. Nah, ketika kita ada ini tuh justru memudahkan kita tahu apa itu masalahnya. Karena seringkali gini Kang, contoh nih. Ketika ada seorang ibu mengadukan ke saya, anak gadis saya Pak Sofyan nggak pulang ke rumah selama 5 hari. Yang saya terapi si ibunya. Si ibunya. Kenapa? Dia memprogram dirinya selalu kecewa.
Jadi kalau mau anak baik, soleh, ibunya dulu harus diterapi. Iya, si ibunya diterapi. Itu kasus pertama. Setelah ibunya diterapi, anaknya pulang dan betah di rumah sering curhat ke ibunya. Sekarang udah menikah. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak usia 7 tahun sering dibully di sekolah. Anak ini minta pindah sama ibunya. Kata ibunya, Pak Sofyan, kita mohon maaf pindah sekolah biaya berapanya? Berapa biayanya? Itu tidak murah. Saya lihat tantangan ibu bapaknya. Saya bilang, ini yang terapi dua-duanya, ibu atau bapak? Suami saya kayaknya nggak mau deh Pak Sofyan diterapi. Oke, ibunya aja diterapi. Ibunya diterapi. Setelah itu dia bilang, Pak Sofyan terima kasih, anak saya sudah betah di sekolah, rajin ngaji, rajin sholat. Anak adalah ikan, orang tua adalah akuarium. Anak obatin, ikan obatin, akuarium kotor tetap dipelihara. Tetap aja masalahnya berulang. Nah, tapi kami mengklaim itu dari mana? Mari kita lihat tanda tangannya. Siapa yang paling bermasalah? Jadi ada orang tua yang mengatakan, anakku ini sering mukul anak temannya di sekolah, ini bandel nih. Oke, kita cek tanda tangannya. Dan kita semua yang kita terapi itu bukan anaknya, orang tuanya. Tapi itu pun setelah kelihatan dari tanda tangan ya. Apakah dari ibu atau dari bapak? Kayak gitu. Anak nggak lulus kuliah nggak beres-beres. Kita cek tanda tangannya. Oh, ibu harus minta maaf sama anak. Anaknya usia berapa tahun aku lupa, tapi udah dewasa. Sampai kemudian ada kasus anaknya tuh sering mohon maaf ya, sering kambuhan schizophrenia. Oh, skizofrenia. Usianya 27 Takut tantol berlebih. 27 tahun. Oke. Yang kami terapi ibunya. Setelah ibunya diterapi, barulah si anak itu rentang kambuhnya jauh. Walaupun tetap beberapa kali kambuh, tapi jauh. Nah, sayangnya ini terapinya terputus. Tapi maksud aku tuh ini sebenarnya Allah bersama prasangka hambanya, Kang. Setuju. Kang, nggak kerasa kita udah sejam loh. Oh iya. Coba simpulkan. Tapi sebelum simpulan saya mau ini dulu deh. Aduh, aku terus yang ini. Kita masuk ke rapid test. Apa tuh Kang? Pilih satu di antara dua pilihan ini. Oke. Siap. Jangan kami terus Pak. Ini terpojok Pak. Saya terpojok Pak. Nggak bercanda. Kang, pilih mana? Kaya atau nggak miskin? Ya kaya lah. Kaya. Bukan nggak miskin. Enggak. Oke. Banyak fans atau banyak yang dibantu? Banyak yang dibantu. Banyak yang dibantu. Bisnis atau sosial? Bisnis. Uang atau keluarga? Keluarga atau karir? Keluarga. Istri atau anak? Anak. Serius. Oke. Bantuin orang dengan tanda tangan atau bantuin orang dengan air kenggeng? Tanda tangan. Oh, tanda tangan. Itu udah jadi kekuatan. Bantu orang untuk memahami apa masalahnya atau ngajarin orang untuk bisa behind the sign? Pertama, memahami masalahnya. Oke. Mengejar cita-cita atau bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan? Bersyukur dengan apa yang didapatkan. Butuh sentuhan atau dipuji? Ini ngomongin bahasa cinta. Oke, saya biasanya disentuh. Disentuh atau quality time? Quality time mungkin ya. Quality time ya. Quality time atau di service atau layani? Quality time atau dikasih hadiah? Quality time. Couple time atau me time? Couple time. Couple time atau parent time? Couple time. Couple time. Penting banget. Peluk, sentuhan atau kata-kata? Ini buat saya kan? Iya. Masuk buat siapa? Aku jadi mikir buat istri. Enggak. Iya. Sentuhan atau kata-kata? Sentuhan atau quality time? Quality time yang penting. Cukup Pak. Tolong diakhiri dengan quotes buat teman-teman. Maksud dari percakapan kita selama 1 jam ini behind the sign. Seorang yang pernah sampai nyuri saking miskinnya sampai akhirnya sekarang oleh Allah diubah alhamdulillah dan bisa membantu orang-orang untuk merubah nasibnya, dan itu menjadi satu mission hidup mungkin ya,
bahwa saya pernah seperti itu dan nggak boleh ada orang lagi yang seperti itu. Apa yang boleh Anda sampaikan Kang di Sahabat Setia? Oke, jadi ada kata, ada imajinasi. Ada kata, ada imajinasi. Kadang kita berkata positif tapi imajinasinya negatif. Mantap. Ini yang perlu diselaraskan. Seperti saya sudah bertahan mempersepsikan berarti ada tekanan besar yang menimpa diri sendiri, lalu diri sendiri itu melawan. Please deh, itu hanya imajinasi. Makanya dapat masalah mulu. Seperti itu. Jadi kita harus menyelaraskan antara ucapan dengan imajinasi. Dan kegagalan kita adalah menyelaraskan itu. Dan ketika kita punya masalah, bukan salah Tuhan. Mendingan kita periksa. Salahnya di mana? Analisa, tanda tangan. Mantap ya. Sebelum saya tutup dengan closing statement dari saya ingin teman-teman kita mau ngasih hadiah selalu kan kita harus share happiness. Betul. Tell the truth, share happiness. Berarti silakan Kang. Katanya mau ngasih giveaway untuk 3 orang yang 3 orang ya. Oke. Tapi apa dulu yang harus dilakukan mereka Kang? Oke. Yang harus dilakukan sebenarnya cuma tolong di follow Instagramnya afirmasi kelas afirmasi online nanti ada di sini. Kelas afirmasi online, kemudian channel YouTube Ahmad Sofyan Hadi itu channel YouTube-nya. Tadi sorry ya, Telegramnya boleh juga. Telegram, Instagram sama Facebook. Tolong Anda follow dulu atau Anda like dulu, Anda ikuti join dulu di Telegramnya Kelas Afirmasi Online dan juga subscribe lah YouTube-nya Kang apa namanya tulisannya? Ahmad Sofyan Hadi. Oke, langsung aja. Oke, itu. Nanti jangan lupa juga Anda komen di sini. Mana yang paling berkesan dari 1 jam pembicaraan kita. Nah, kalau nanti yang paling bagus kita akan pilih acak. Nanti kita akan beri apa teh, Kang? Dikasih apa? Buku. Buku apa? Bukunya Reset Hati Install Pikiran. Mantap. Itu untuk Anda tuh. Saya aja ingin, belum dikasih nih ya. Oke, jadi buat teman-teman semua sekali lagi dapat hadiah langsung dari Kang Ahmad Sofyan Hadi. Dengan tadi Anda harus follow dulu beberapa yang tadi saya sampaikan, dan jangan lupa Anda tulis di sini apa yang paling menarik dari perbincangan kita kali ini tentang behind the sign. Oke, saya tutup dengan satu closing. Mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman semua. Sahabat sekalian, siapapun punya masa lalu. Dan siapapun orang yang punya masa lalu, dia berhak untuk sukses di masa kini dan masa depan. Maka jangan selalu berfokus di masa lalu, perbaiki apa yang harus diperbaiki di masa lalu, dan fokuslah untuk masa depan supaya Anda bisa sukses. Saya Stephen Holid dan Kang Sofyan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.